Pernahkah kita berpikir dalam kehidupan kita, dapatkah kita membayar akan pengorbanan Tuhan? Ya. Dalam kehidupan saya selama ini, saya selalu berpikir sejauh ini, dapatkah saya secara pribadi dan mungkin kita semua ini membayar pengorbanan Tuhan? Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungkan akan pengorbanan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami sehingga kami dapat melihat bagaimana pengorbanan Tuhan hanya melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam buku Yesaya pasal 53 ayatnya yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika saudara dan saya membaca akan firman Tuhan ini, kita langsung terpaku di dalam pengorbanan Tuhan. Oleh karena bilur-bilurnya. Bilur-bilurnya ini adalah penderitaan Kristus. Bagaimana Yesus menderita dan memberikan penyelamatan bagi kita. Ayat ini menyatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita diberdamaikan oleh penderitaan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah bukti bagaimana kasih Kristus mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi pengorbanan Tuhan menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihi saudara dan saya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pengorbanan Tuhan membuktikan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Di dalam Yohanes 3 yang ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak satu-satunya diberikan untuk manusia, menjadi satu korban pendamai untuk manusia. Dan ini kita bisa melihat bagaimana cara Yesus menebus manusia ketika Yesus berada di Gabata. Ketika Yesus dipukul, dia berdarah, dan oleh bilur-bilurnya kita diperdamaikan oleh Yesus sendiri dengan Bapaknya. Ketika dia juga ada di Getsemani, dia berdoa di dalam pergumulannya. Dia menderita sampai berkeringat darah yang membuktikan bahwa dia sangat berkorban. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika Yesus menuju di kayu salib di Bukit Golgota, ketika arak-arakan dia dimaki, dia dihina, dia diludahi, itu merupakan satu penderitaan daripada Yesus. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diperdamaikan dengan Bapa. Dan Yesus mati di kayu salib. Tangannya terpaku, kakinya juga terpaku. Semuanya oleh karena penderitaan Kristus. Untuk menebus saudara dan saya. Dan sekarang pertanyaan, dapatkah kita membayar akan pengorbanan Tuhan? Apa yang Tuhan telah korbankan bagi kita, di mana Dia telah menderita untuk saudara dan saya. Secara manusia dalam kehidupan kita, sulit untuk membayar akan pengorbanan Tuhan. Seorang penulis Kristen, Nyonya Ellen White, berkata bahwa salib adalah bukti kasih Kristus. Dan secara manusia kita tidak dapat membayar akan pengorbanan Tuhan. Yang dapat membayar pengorbanan kita adalah penyerahan sungguh-sungguh, penyerahan total kepada Tuhan. Untuk membayar pengorbanan Tuhan. Yohanes
14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah." Kalau saudara dan saya mau membayar akan pengorbanan Tuhan, Yesus berkata, "Turutilah segala perintahku." Di dalam buku Yesaya pasal 28 ayat 10 berkata, "Sebab harus begini, harus begitu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu." Itulah perintah Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita ingin membayar pengorbanan Tuhan, turuti akan isi kebenaran Tuhan. Supaya dengan tidak sendirinya kita akan membayar pengorbanan Tuhan. Dan Tuhan dari sorga melihat ketika kita setia dalam menuruti akan perkataan firman Allah. Allah akan berkata dari sorga, "Tidak sia-sia saya berkorban untuk saudara ini. Tidak sia-sia saya mati berkorban sampai di kayu salib untuk saudara A, untuk saudara B, untuk pendeta Rompis. Karena dia setia dalam penurutan akan firman Allah." Dengan tidak sendirinya ketika kita setia dan berkomitmen untuk menuruti akan segala perintah Allah, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan membayar pengorbanan Tuhan. Memang secara manusia tidak bisa untuk membayar pengorbanan Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha untuk menuruti akan firman Allah, dengan sekuat tenaga kita melakukan akan firman Tuhan ini, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat membalas pengorbanan Tuhan sehingga Tuhan berkata, "Saya mengasihi saudara A, saudara B, dan apa yang telah saya buat sampai di kayu salib itu tidak sia-sia dan membawa sukacita bagi kehidupan kita pribadi bersama dengan Tuhan." Sebagai pelajaran atau sebagai kesimpulan bagi kita, selama hidup kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Tuhan berani mati untuk saudara dan saya untuk menebus kita dengan Bapa, menyediakan keselamatan. Mari kita jangan sia-siakan hidup kita. Jangan hidup sekedar saja, tetapi kita harus berusaha untuk hidup setia, melakukan firman Allah, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat membayar pengorbanan Tuhan dengan tidak sendirinya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih melalui anak-Mu-Nya yang tunggal, boleh mati, menderita, berkorban untuk mendamaikan dosa kami dengan Bapa. Sehingga kami boleh berharga di mata Tuhan dan kami akan mendapatkan keselamatan. Biarlah dengan iman dan kesetiaan kami dapat buktikan dengan sungguh-sungguh untuk menuruti akan firman Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kami ini tidak akan sia-sia, tetapi berarti dan senantiasa mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.